Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Alhamdulillah Ibu, Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya beserta Ibu Ustadzah Diah akan membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 10 hingga 13. Izinkan saya membaca dengan Al-Quran Braille titipan dari ibu-ibu semuanya ya. Insya Allah pada bulan Ramadan yang akan datang kita bisa memberikan hadiah terindah, ekspresi rasa syukur atas nikmat penglihatan yang Allah berikan baik pada ibu, suami, anak-anak melalui program wakaf Al-Quran Braille. Mudah-mudahan kita bisa memberikan 500 set Al-Quran Braille. Baik ibu, kita akan membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 10 hingga 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنبزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر والأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk. Fasih, setelah beriman, dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maha benar Allah yang Maha agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat? Masya Allah. Dicoba yang ini. Mana yang lebih jelas? Yang ini apa yang ini? Yang biru katanya teh. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan pertemuan kita di setiap majelis ilmu menjadi jalan berkumpulnya kembali nanti di surganya Allah SWT. Kembali lagi Bu, di surat Al-Hujurat tadi tidak boleh su'uzon. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Hari ibu sok belajar kalau milih lauk di pasar, lauk motos paeh, karena nabi lauk masih hidup kene. Ibu punya kolam, ikannya mati di kolam, digoreng nggak? Goreng tapi nggak enak ya. Kalau mati di kolam, tapi kalau disiung masih hidup, nanti disuruh mati di luar, ketika digoreng enak. Saya mengibaratkan ikan aja, kalau ikan itu mati duluan baru diambil nggak enak. Nah, ini ibu memakan bangkai saudaranya sendiri, baru lihatnya aja udah menjijikkan. Waktu tsunami 2006 di Aceh, saya berangkat ke sana naik pesawat dengan artis-artis zaman bahulan, zaman jadi selebritis. Turun Bu,
turun dari pesawat itu di bandara tuh berkelimpahan tuh mayat-mayat. Mungkin sekarang di Gaza juga kayak gitu ya, tapi lebih serem kayak kalau di Gaza karena udah kaitannya langsung kan dengan bom kayak. Ini aja yang kena tsunami sekian hari baru ketemu, dibungkusin, dimasuk-masukin ke apa tuh, ke truk kamu. Wah itu tuh udah pengen ini aja dulu ini aja. Bayangkan itu mayat manusia, terus ibu memakan mayat seperti pasti menjijikan. Ibu gimana jika gitu? Mudah-mudahan saya sampaikan ayat ini pulang dari sini sepi ayat ngagibahnya. Amin. Nanti pulang dari sini saya mau bicara sama suami teh. Dia mah kenapa takut gibah? Habis ngaji dari mana mama jadi berubah gini? Teknik. Itu baru sehari 2 hari kaki lu gesgetek hanya ngagibah dari mana? Karena ada bu, itu di buku siapa namanya? Ada seorang ahli pendidikan anak. Hati-hati suami istri itu bisa menggibah. Bu, saya punya kenalan pengusaha. Nah ceritanya cerita tentang seseorang karena itu penting kepada seseorang ini. Pas ketemu dengan istrinya, tidak sedikit pun tahu istrinya. Saya ambis ya kepada suaminya ini, berarti dia pandai menyembunyikan rahasia. Tapi coba kalau kita ceritanya ke istrinya, hei, istrinya makan baru ya, cerita ke mana-mana, tahu banyak orang, diambil aja sama kita ya. Makanya sekarang bahasan kali ini, pulang dari sini kita harus berubah, setuju? Gak apa-apa pulang dari sini ada perubahan di rumah. Faliyakul khairan au liyas. Nah, ibu satu biar kita itu sungguh-sungguh pulang dari sini. Gimana caranya supaya bisa berhenti dari dosa kita? Ada namimah hampir sama. Kalau namimah itu ngadu domba. Jadi A sama B nih, A sama B. Misalnya saya nih bersahabat sama ibu. Nah, saya bersahabat sama ibu, ada orang ketiga, tapi saya sahabatan banget. Nah orang ketiga ini iri, nggak boleh iri sahabatan. Jadi kesini bilang A, kesini bilang B, jadi permusuhan. Nah iya teh si adu domba. Tahu nggak siapa yang ahli adu domba sekarang? Yang suka ngisi berita-berita di infotainment. Iya. Membuat penontonnya jadi kegel, tapi nafsu kepegungkan. Hati-hati. Maaf di Pokemon, saya jangan ditangkap ya. Baik ibu, kembali lagi tadi, supaya kita tidak mengulang kembali ghibah. Kalaupun sudah sering kita melakukan, masih punya waktu untuk bertaubat. Ibu gara-gara judul ini tadi malam saya mikir mau cerita tentang ghibah. Buah-buah saya yang ahli ghibah ibu. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Kan ibu kalau para sahabat di rumah kalau habis menggibah sahabat berani ibu langsung ketemu sama orangnya. Tidak akan diampuni dosa seseorang kalau sesama manusia sebelum dia minta maaf dan dimaafkan. So ibu, anu digibah ibu ada 100 orang, coba harus minta maaf satu-satu. Berani? Gak berani. Allah minta sama Allah, ya Allah semoga dibimbing lisan ini sekarang. Dan ini nasihat bukan untuk ibu-ibu, tapi nasihat buat saya. Pantes baca Quran gak nikmatin bu, baru juga ta'awun guys. Pikir istighfar harusnya 100 kali. Pikirannya ke ngegoreng nasi telur. Astagfirullahaladzim. Zikir gak nikmat, baca Quran gak nikmat. Yang lebih bahaya lagi apa coba? Buah dari dosa itu doyikon, sempit hati. Sumpah aja, masalahnya banyak aja, tidak ada penyelesaian.
Salah satu penyebabnya adalah tadi dosa lisan. Dosa lisan itu diantaranya ghibah dan namimah. Bismillah. Satu, supaya kita takut kalau berbuat ghibah. Ingat bahwa orang yang berghibah seperti makan bangkai saudara sendiri. Dua, Bu, dosa ghibah itu pernah Rasulullah SAW naik ke langit Isra Mi'raj. Nah, itu kenapa sekarang umat Islam harus membela Palestina, karena di situ terjadinya Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Jadi Bu, itu ketika Rasul Mi'raj, Rasul melihat ada orang yang mencekam wajahnya sendiri. Ininya dari terbang. Ketika ditanyakan ya Rasulullah, mereka Jibril, ini siapa yang mencakar wajahnya sedih? Dialah orang yang sedang menceritakan aib saudaranya. Bu, jadi kalau ibu sedang mau gibah, itu kita langsung terjadi. Masya Allah. Dua, satu seperti makan bangkai. Dua, dicakar-cakar. Tiga, orang yang bergibah pasti wajahnya enggak senyum, wajahnya menakutkan. Kasihan ya dia punya soleh banget, nggak mungkin kayak gitu ya, karena menceritakan aib pasti wajahnya juga buruk. Makanya wajah ibu-ibu yang ahli gibah sih kan cakut 10 tahun lebih tua. Terus ya coba ibu lagi ngumpul cerita tentang kebaikan orang, walaupun hanya cerita tentang dia baik, suka ngasih kerenginan dua, cumringah. Tapi kalau udah cerita keburukan, menakutkan. Makanya ibu kalau mau ke salon mahal sekali. Kalau yang harga pemutih 10.000 udah langsung kokolotir deh. Ada namanya inner putih. Udah baik aja kan. Yang baiklah, itulah yang mengerikannya sudah itu. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan kita senang gibah? Satu, itu yang pendendam itu berpeluang gibah. Karena mengungkapkan kekesalan hati ke setiap orang yang ketemu, yang bertamu, ngadongeng tentang keburukan orang yang menyakiti ibu. Benar nggak Bu? Makanya kalau tidak akan mau ada gibah, harus jadi pemaaf. Teh aku mana sudah memaafkan, tapi kalau ketemu mah jangan siap. Itu teh berarti belum memaafkan. Nah, hati mah aku teh tidak bisa bohongi. Akan mereka Bu, itu yang menyakiti ibu karena ditabrakan. Alhamdulillah. Coba ibu ketika nyebut alhamdulillah, nanti tahu nggak dia tuh kayak gimana jahatnya sama saya. Tuh kan jadi gibah karena dia tidak memaafkan. Jadi kalau dari benci, dari dendam, dia akan menyebarkan keburukan. Ibu mani siga mangut-mangut jika rumah masak. Aduh kita tinggal sambungku ya Bu. Jadi orang yang pendendam dia akan berbuat gibah. Dua, orang yang tinggi, sombong, merasa. Ibu hati-hati Bu, yang merasa lebih kaya. Ibu ada yang seperti artis misalnya, tinggi, semampai. Nanti ketika ada yang datang pernekel, pendek tuh rasakan. Udahlah nggak apa-apa nih, gitu aja. Gak usah diberdiri. Angin terasa. Begitu ya. Berarti apa tadi? Yang kedua, yang solusi berpeluang untuk gibah. Gibahnya itu merendahkan orang. Dia tinggi, putih, cantik, tiba-tiba ada yang pernekel, pendatur, besekal, lewat gitu langsung kan. Dia teh nggak kayak aku gitu. Itu termasuk gibah nggak? Gibah ternyata.
menceritakan kekurangan orang dari fisik itu gimana? Ibu menceritakan suaminya sholatnya suka telat, takut gimana? Nah, nanti ibu tenang, ada yang boleh. Ada yang boleh. Wah, mau curhat sama teteh atau gimana, nanti datang curhat. Assalamualaikum teh, saya mau curhat tapi kata teteh nggak boleh gibah. Jadi saya sembunyikan kekurangan seseorang. Ibu ceritakan. Itu beda babnya, bukan untuk kepuasan, tapi untuk mencari solusi. Tapi buat saya harus ngumpul dalam-dalam, gak boleh diceritakan ke orang. Itu yang curhat sama saya yang macam-macam, yang zina, yang istrinya yang zina apa. Kalau mau dibuka di sini ramai Bu, tapi saya tanggung jawab Bu, harus disembunyikan. Barang siapa yang menyembunyikan aib orang lain, Allah akan sembunyikan, akan tutupi aib dia nanti di akhirat. Kalau nggak ada kepentingan. Satu, karena apa tadi Bu? Karena dendam. Dua, karena sombong. Nah, orang akan gibah itu karena apa? Dengki. Ibu, anak punya sifat dengki, berpeluang dengki baru. Misalnya lagi ngobrol nih, doa, bapak pujian sama lagi. Alhamdulillah ya, itu ibu tetangga kita, anak-anaknya tuh pada sukses. 5 anak-anaknya hafid Quran. Nah, tapi ibu yang sebelahnya dengki. Emang sih anaknya hafid Quran, tapi mana itu ibunya mah ikut juga belum tamat. Gimana? Astagfirullahaladzim. Karena dia dengki, nggak mau temennya diungkapkan kelebihannya. Jadi nggak gimana? Ini asal salah semua ya Bu. Ibu bergurau juga hati-hati. Bergurau bisa gimana? Bergurau itu berbincang gitu ya. Tadi bilang ada lucu gitu ya. Itu bisa ngegibah orang. Bisa. Yang terakhir adalah karena penghinaan. Wailul likulli humazatin lumazah. Rakawel, celakalah bagi orang yang mengumpat dan mencela. Mengumpat orang kekurangannya, aibnya, dan mencela diri, mencela orang. Baik. Nah, tadi kan ada yang bertanya sebenarnya dalam hati ibu, tapi yang mana yang boleh menceritakan aib orang? Boleh. Kalau ibu mencari solusi. Misalnya ketemu ustazah, suaminya berzina. Gimana nih suami saya udah dimaafin, udah ngaku, terus udah gitu berzina lagi. Terus nanti ustazahnya nanya, ada buktinya? Ada. Mana lihat? Ada buktinya. Terus gimana sekarang? Ya tapi suami udah mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulang kembali. Kan itu diungkapkan, nggak mungkin nggak diungkapkan. Oh, tapi itu boleh. Jadi, atau misalnya ibu ada kezaliman, kemudian seminggu sekali ibu bengok dipukul sama suami. Itu namanya KDRT. Boleh nggak? Boleh. Tapi siapa yang dicurhatin tadi udah saya sampaikan, dia punya amanah berat. Jangan sembarang disampaikan kepada orang. Nah, baik. Sudah tadi apa ya? Ya sekarang mungkin pertanyaannya buat kita sampai gimana caranya ya? Caranya supaya kita terhindar dari ghibah. Satu, ingat-ingat pedihnya siksaan bagi orang yang berghibah. Aduh, nanti di akhirat saya bakal disiksa. Jadi kita akan sangat hati-hati. Dua, ini Bu, kalau kita lihat kekurangan orang, lebih sibuklah dengan melihat kekurangan diri. Jadi orang kalau sibuk melihat kekurangan diri, dia tidak ada waktu untuk melihat kekurangan orang. Walaupun Allah perlihatkan kekurangan seseorang hanya untuk cermin buat kita. Jangan-jangan saya lebih buruk daripada dia.
dilatih ini biasanya. Dan kita masuk situ teh bantu orang halus. Harusnya kan orang lain yang baik, kita yang kalau kita masih tidak ngaku, benar-benar. Oh, sekarang mah jangan sibuk melihat keburukan orang, sibuklah melihat kekurangan kita. Kalaupun melihat kekurangan orang, cermin buat kita. Cerminnya apa? Ketika kita tidak melakukan keburukan seperti yang orang lain lakukan, kita bersyukur, alhamdulillah. Yang kedua apa? Jangan-jangan saya juga dulu lebih buruk daripada itu. Wah, kalau bisa kayak gitu. Yang ketiga, nah ini kita kalau belum ada informasi, belum ada bukti, maka berpikir positiflah ke orang. Kecuali ada bukti. Apalagi sekarang mau pemilihan ini. Ibu menisi kamunya, menisok sana ibu tentang politiknya bu. Balik itu hati-hati bisi termakan dengan informasi yang belum tentu kebenarannya. Ibu kan sampai nonton YouTube-nya. Kayaknya calon ini mah gini, calon presiden ini mah gini. Tadi kita nggak tahu cenahin. Ya betul nggak? Kan ribut gitu, habis waktu gitu. Kalau nggak ada bukti kan, saya mah mesti salah. Apalagi kalau mau fitnah, disebar, oh saya mah jadi nggak mau dengerin ceramah Pak Ustadz ini. Padahal siapa tahu itu kan namimah, adu domba untuk menurunkan, untuk merendahkan kehormatan seseorang. Kecuali ibu cari bukti. Ya, jadi harus berpikir positif. Yang selanjutnya, cara menghindari ghibah adalah bergaul dengan orang-orang baik. Kalau gitu harus menjauh, bukan menjauh, bergaul dengan orang baik, kita akan terbawa baik. Kalau bergaul dengan orang yang tidak baik, ya tidak baik. Alhamdulillah ibu baik semuanya. Insya Allah, insya Allah. Nah, jadi sekarang ibu harus berani hijrah. Ketika ibu ikut komunitas itu, pas datang itu yang diceritakan itu bukan sesuatu yang baik. Harus berani. Kalau ibu sudah kuat, udah kokoh, nanti ikut gabung lagi. Buat apa? Jadi motivasi kebaikan. Tapi jangan terlalu eksklusif ya. Karena ibu pulang dari sini teh udah berubah, insya ya. Ternyata teman-teman geng saya tuh suka pada gibah ya. Pas ngumpul lagi nggak hujan, bisa diceritain, tahu nggak itu tentang itu? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dzanni. Ada apa ya? Seperti mau cakap-cakap itu kemarin ceramah dari kita. Ibu nggak akan disukai kayak gitu bu. Kita dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, harus dengan hikmah. Mungkin ketika cerita apa, ibu tuh pura-pura ibu tuh dialihkan pembicaraannya kemana. Kenapa sih ibu ini suka mengalihkan perhatian aja? Masya Allah, padahal sedang belajar dakwah dengan cara yang bijak supaya tidak tersinggung. Atau kalau misalnya udah diseret orang ke situ lagi ke situ, benar demi Allah, benar ini mah bukan ghibah, asli nyata. Langsung meyakinkan kan itu. Ini mah lain ghibah lain, terus pupuk ghibah lain, nyata asli demi Allah, pakai demi Allah. Ibu kalau ada yang kayak gitu, ibu maaf saya mau ke belakang, ada ibu ke belakang, ke WC-nya, ke WC mah ngaca, namanya gitu jangan ngomong. Masya Allah kalau ibu berani. Ini ada seorang ibu yang punya tetangga gitu. Nah itu bikin arisan gitu. Itu memang itu tipenya emang gitu ya, gibah. Jadi saya tuh udah pelan-pelan ya gitu dengan cara mengatakan. Tapi tetap aja boleh nggak teh? Kalau saya nggak ikut komunitas itu boleh saya. Tapi bukan memutuskan. Kalau memutuskan nanti nggak bisa kita dakwah kepada mereka. Lebih ke menguatkan diri, nanti kalau ketemu lebih siap. Ya itulah ghibah. Baik ibu-ibu, itu cerita ghibah cukup ya. Nah jadi insya Allah
kita sekarang punya program sama-sama ya, pulang dari sini teh. Bismillah, semoga kita bisa terhindar dari perbuatan gibah. Baik, materi tentang gibah dan namimah sudah cukup, jadi ibu-ibu kita lanjutkan dengan materi yang lainnya. Ada yang bertanya? Mana Bu Cucu? Kita membahas apa setelah tentang gibah? Ada, boleh nanyanya tidak harus bab gibah gitu ya. Silahkan ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Selagi ada kita di sini, udah lama sekali ya. Bebas, boleh apa ya? Siap. Ada yang mau bertanya apa, Bu? Itu tadi di belakang. Yang belakangnya benar. Ada, oh itu Maya. Yang mana ini? Belum dah, ini masih materi dah. Masih materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mana? Teteh, saya mau bertanya. Oh iya. Tapi mungkin di luar materi Boleh. yang tadi kan Teteh katakan boleh. Kita kan niat itu mau mendidik anak kita ya itu supaya terbiasa bangun sholat malam. Nah itu kemudian sebetulnya kalau sholat tahajud itu apakah diperbolehkan berjamaah itu karena kita untuk membiasakan Anak-anak kita atau anak kita gitu ya supaya nanti dia terbawa terus gitu bisa bangun malam dan dia sudah merasa punya kewajiban sebagai seorang muslim gitu ya, tanggung jawab dia nanti kelak juga dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya akhirnya selalu sholat sunnah yang itu jadi pokoknya dia berjamaah terus gitu. Apakah boleh gitu? Dan kalau sholat isyraq itu waktunya dibatasi jam berapa gitu mulainya sampai terakhirnya juga kapan? Itu aja teh. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang akan itu ya, tapi jelasin sama itu jelas juga. Berangnya. Bentar, Kak. Satu aja, satu. Ada yang menanya sebelah kiri, mangga, silakan. Oh itu ya mangga. Setakat aja. Ya? Pendidikan anak kah? Ya. Setakat aja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau tanyakan bagaimana sikap kita ketika kita berada di suatu komunitas di situ membicarakan seseorang atau gibah gitu ya. Atau kita juga tahu apakah sikap kita diam atau mempertajam untuk menyelamatkan suatu komunitas itu sendiri. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi teh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mau nanya bagaimana sikap kita kalau seandainya saya itu telah menzalimi orang lain tapi dia itu telah meninggal dunia. Masya Allah. Rasain. Oh. Astagfirullahaladzim. Ini bagus pertanyaannya bagus ya. Terima kasih. Semoga Astagfirullah. Ya punten deh. Sebelum dijawab ya, pengumuman sekarang katanya diamanahi pesantren Darul Mutmainah. Darul Mutmainah itu dari di sini. Darul Mutmainah ini khusus yatim piatu duafa. Jadi mereka terbatas biayanya. Jadi ya ini pesantren Darul Mutmainah. Sekarang santrinya ada 53. Ada yang di luar negeri melanjutkan S2, ada yang di Turki,
ada yang kecil-kecil, jadi dan kecil Bu dari usia 5 tahun, 6 tahun, SD, SMP, SMA ya. Sekarang ibu-ibu kalau mau berpartisipasi gitu ya, kan ke Palestina kita nyumbang ya Bu, sini juga nyumbang yang dekat gitu. Insya Allah apa yang ibu infakkan enggak besar tapi ikhlas ya. Mending sedikit tidak ikhlas atau mending besar ikhlas? Besar ikhlas sesuai kemampuan ya Bu, tidak wajib, tidak bangga. Ini sungguhnya mau disebarkan, insya Allah nanti akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk anak-anak dan operasional. Sambil sholawat nanti baru kita jawab. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Silakan disebar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ya lanjut ya. Nah sambil lanjut, tadi lebih ke pendidikan anak ya Teh. Ya sekalian aja, Ibu acukan tangan yang punya anaknya lebih dari 10. Nggak ada. Yang 7? Nggak ada. Yang sudah punya cucu? Para nenek. Para nenek jangan mau direpotin sama anaknya anak. Ya, jangan sampai ada alasan kenapa ibu nggak pengajian, suruh ngasuh cucu, ada emaknya. Jangan mau, kecuali ibu mendidik boleh, mendidik sebagai nenek, mendidik cucu. Rasulullah SAW sayang banget kepada Hasan Husain, dibawa sholat, dipaku, tapi bukan untuk ngasuh. Baik ibu-ibu, ini mah ini aja peringatan. Ibu-ibu muda yang punya anak kecil, jangan memperlihatkan ciri akhir zaman. Apa tuh ciri akhir zaman? Menganggap ibu sebagai pembantu. Jangan. Mah titip, aku mau mintain sama suami. Mau kemana? Mau ke Korea. Berapa lama? 1 bulan. Atuh si neneknya temenin ibu, nggak pengajian. Ya baik. Baik, pertanyaan ibu, kapan mengajak anak untuk sholat tahajud? Bu, anak itu meniru ibu. Anak usia 3 tahun, lihat ibunya jam 3, setengah 4 udah bangun. Tangisannya penuh dengan doa, ya Allah, semoga anak si Anu disebutin, semoga jadi anak yang soleh, hafil Quran, sekarang lagi dipuji, ya Allah. Itu anak yang 3 tahun bangun Bu. Ya, ngapain si mama nyimpen kesan yang indah. Makanya ibu kalau dari kecil anak melihat apa yang dilakukan ibu dan bapaknya akan ditiru. Jadi kalau kita sudah investasi contoh yang baik, nanti ketika ngajak usia 4 tahun, coba ibu pernah nggak ada anak ini ketika kita dia bangun, baru bangunnya emang pengen dekat sama ibunya. Mama, duduk aja di tempat dekat seorang ibu. Kenapa?
tahu mama teh lagi sholat tahajud. Nah, nanti ibu ketika anaknya udah SD dilatih sholat tahajud bagus, tapi jangan dipaksa. Ibu masih 5 tahun tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan, dan kamu jadi anak bertahajud, auto begitu anak saya. Jadi itu mah lebih ke informasi. Nah, kalau sudah SD kelas 5, kelas 6, kita udah SMP, diajak doa bareng. Nah, boleh nggak berjamaah? Boleh. Tahajud boleh berjamaah, tapi jangan selalu berjamaah, supaya anak tahu bahwa sholat sunnah itu tidak harus selalu berjamaah. Gitu ya Bu. Apakah sholat apa tadi? Sholat subuh ya? Ibu kalau sholat subuh syaratnya harus di masjid. Jadi ibu nggak bisa sholat subuh di mihrab ibu, enggak. Yaitu sepakat ulama yang kuat. Ibu kalau berangkat umroh, berangkat haji, ibu berangkat ke Masjid Nabawi, kan nggak ada kerjaannya. Ibu kalau umroh mah nggak harus masak, nggak harus nyuci. Sholat subuh buat saya pahalanya seperti pahala haji. Tapi jangan suruh terus ibu yang tidak usah haji, bukan. Sayang ibu nggak ada pekerjaan, kalau umroh itu berapa itu sampai waktu nanti ada tulisan di pengumuman suruh matahari terbit, tapi suka ada lebih gitu, jadi sholat subuhnya lebih hanya berapa menit gitu. Kalau sekarang nanti ibu coba di Google, di Google dulu. Dan memang kalau lagi di Indonesia mah jarang kita tuh sholat subuh gitu ya. Dan sok kayak gara-gara ke dapur ibu tadi beberes segala macam gitu. Makanya udahlah kalau lagi umroh mah diusahakan sholat subuh. Tapi kalau ibu bisa di Indonesia sholat subuhnya di masjid, udah ibu dengerin ceramah, ibu zikir pagi, tilawah, yang nggak punya tugas untuk ngurus anak, ngurus suami, sholat subuh gitu. Ada nanti di itu suruh jam berapa gitu ya. Sekarang jam berapa ya suruh? Lebih awal ya suruhnya sekarang karena jam 4 lebih 10 sudah subuh. Baik dulu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Lanjutkan ibu, saya menambahkan tentang pendidikan anak ya Bu, mumpung ibu-ibu hadir di sini. Di Quran itu Bu, ada 4 tipe anak. Anak yang menjadi zinatul, perhiasan, indah. Anak namanya kembang buruan, mama. Itu ada cucu, saya punya cucu lagi belajar bicara, lagi belajar Allah, ini lucu. Bersama saya ditambahin aja pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan nggak lucu saya mah. Lucu. Tapi ada anak yang menjadi fitnah, ada anak yang menjadi musuh. Anak yang jadi musuh itu kayak siapa? Kayak anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh, seorang tokoh agama, seorang rasul, 950 tahun berdakwah, yang tidak beriman, anak kandungnya kebanyakan. Perih kamu, perih. Padahal itu rasul. Tapi sampai akhir hayatnya anaknya tidak beriman kan? Dari 950 tahun, jadi gimana? Itu musuh. Musuh di dunia, musuh di akhirat. Apakah tidak zaman Nabi Nuh aja? Sekarang juga banyak. Yang jadi musuh itu apa? Yang ibunya kemana jurusannya, anaknya mah kemana? Bahkan yang jadi musuh itu bisa jadi anak yang nanti menyeret orang tuanya ke dalam neraka. Karena apa? Karena orang tuanya tidak mendidiknya. Ibu, kalau kita sekarang mendidik anak sebaik-baiknya, ada guru ngaji, terus di pesantrenin, dan ke madrasah apa, tapi anak yang tidak mau itu bukan urusan. Tapi kalau ibu tidak mendidiknya, itu musuh. Na'udzubillah min dzalik.
Ya kalau sekarang kita kan lagi sibuk berita tentang Palestina, tapi kan bulan-bulan sebelumnya anak membunuh bapaknya, membunuh ibunya gara-gara uangnya. Kalau dulu-dulu seorang ibu yang membunuh anaknya karena takut anaknya menderita seperti ibunya, menderita takut ya. Bahkan istri bisa membunuh suaminya gara-gara suaminya hartanya banyak supaya dimiliki oleh istrinya. Keterlaluan ya. Suami juga ada yang membunuh istrinya gara-gara cemburu butek. Istrinya selingkuh, suaminya tak terkendali, dibunuh. Makanya itu keluarga orang yang dicintai bisa jadi musuh. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, pengennya kita apa? Pengennya anak kita jadi qurrata a'yun yang hidup. Caranya seperti apa ya Bu? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Bu, ibu datang ke sini setiap minggu ada penceramah yang lain, Quran yang disebutkan, terus kita belajar. Ini salah satu cara supaya kita bisa mewariskan ilmu buat anak. Bu, kita mewariskan harta itu, ibu meninggal itu ada yang dijual lagi, ada yang habis, tapi kalau ilmu tidak akan habis. Kira-kira ibu kalau kita meninggal, warisan ilmu yang diwariskan ke anak ada? Asal saya pikirannya ya, banyak semangat kan? Semangat. Ayo, dimana ayat kajian abis-abis yang tadi ngajar sahabatnya. Baik, lanjut tadi yang kedua tentang ghibah ya Bu. Tadi menguatkan lagi Ibu, kalau sedang berkumpul ada yang berghibah, Ibu minimal diam. Kalau Ibu nggak berani memberitahu takut jadi musuhan, zaman ini terlalu soleha, ghibah itu tuh, ghibah. Mau disoalin, mungkin gitu ya, sok soleha begitu, sok ahli surga, emang surga punya kamu kan gitu. Ibu di situ asal kita tidak mengiyakan, hati kitanya tidak mengiyakan, Ibu cuma diam aja, bahkan di dalam hati kayaknya enggak, siapa tahu dia lebih baik daripada saya gitu. Jadi berulang, tidak komentar, tidak mau juga, jangan. Jadi kira nah cicing wae takut kita. Ya, kalau berani bicara, kalau enggak dia. Terus yang ketiga Ibu harus apa ya namanya, enggak mau menyebarkan, bertekad untuk tidak menyebarkan apa yang disampaikan. Bu, bahayanya Ibu kalau ghibah itu, misalnya ada orang yang menghibah, terus kita juga ada masalah dengan orang itu, wah itu malah gitu. Kita udah langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Tuh setan tuh senang banget tuh kalau udah gitu. Oh, baru tahu. Terus gimana? Terus kalau direkam itu direkam, udah kan langsung viral. Semangat. Ibu bagus ya. Gimana kalau kita pernah berghibah atau melakukan kezaliman kepada seseorang? Sekarang dia sudah meninggal. Makanya Ibu, kalau berbuat salah, jangan ditunda-tunda untuk bertobat. Tidak akan diampuni dosa kita kalau berkaitannya dengan manusia sebelum dia memaafkan. Ibu kebayang bagaimana seseorang, orang yang sekarang udah berubah, dia udah bertobat, jadi baik. Kita masih nyimpen dosa ghibah kita dulu. Masya Allah, innalillahi. Harusnya Ibu berani. Satu, minta tolong sama Allah, minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni saya menghibah teman saya. Berani, harusnya langsung nge-WA, Mbak, saya udah melakukan kesalahan kemarin. Gak usah disebut ghibahnya Bu, misi musuhan. Maafkan saya. Atau cari momentum lebaran. Ibu dari sekarang dikumpulin nunggu lebaran. Ya kan Bu? Nunggu lebaran, Ibu bikin sambal goreng kentang, bikin apa, Ibu datang ke Ibu tersebut, Assalamualaikum, maafkan saya, beri dalam hati itu, sok ngagibah kan Ibu.
ampun kepada Allah, berbuat baik kepada ahli waris, kepada ahli warisnya berbuat apa, ngirim apa, ya itu mah untuk menuntut kebaikan. Kan ada di Quran, di hadis, ketika kita melakukan kesalahan, taubati, setelah itu tutupi dengan amal soleh. Kayak gini, ibu kan lagi bahas tadi, ada 1, 2, 3, ibu istighfar, astagfirullahaladzim. Ibu kalau yang digibahi itu adalah kekasih Allah. Kekasih Allah itu orang yang dimuliakan Allah. Kita kan nggak tahu orang yang dikasihi Allah itu siapa aja. Itu kan kata Allah di hadis kursinya, aku mengatakan perang kepada orang yang membenci kekasih. Makanya kita tidak boleh sembarangan bergibah yang bisa dia kekasih Allah gitu. Nah, ketika dia tadi sudah meninggal, kita minta ampun kepada Allah. Nah, ketika kita bergibah dengan lisan kita, kita minta ampun kepada Allah dengan istighfar, plus dibandingin dengan amal soleh yang berkaitan dengan lisan. Misal ibu, aduh saya tadi udah ngegibah nih, astagfirullahaladzim, ya Allah, ibu kalau berani nanti nge-WA minta maaf kepada dia atau berkunjung, beri dalam hati saya minta maaf itu kalau nggak diucapkan, plus ibu tilawah 1 juz, istighfar 100 kali, baca subhanallah 100, jadi dibarengi dengan amal soleh. Nah seperti tadi ibu nih ngelilingin kenceng, boleh bu, ya Allah saya tadi bikin dosa ke suami, ngambil uang 2 miliar, kita bilang langsung di deposito gitu ya, ibu istighfar astagfirullahaladzim. Itu kalau sholat tobat ya bu ya, bukan cukup istighfar, kalau cuma 20.000 ya. Bismillah. Benar loh. Itu di Quran ya. Quran surat Ali Imran ayat 133, 34, 34 dibarengi dengan amal soleh. Masya Allah, menutupi amal-amal buruk. Misalnya, kan ada ibu-ibu yang sekarang baru sadar ini, baru sadar apa coba bu? Kenapa saya nggak mendidik anak sungguh-sungguh? Lihat anaknya sholatnya belang betung, padahal dia itu sudah punya anak. Terus ibu pikir dulu mas saya teh marah teh sama anak saya, kenapa anak saya udah gede, udah dewasa, sholatnya masih telat? Ternyata setelah ditelusuri, kita yang salah ini. Kita yang salah dulu terlalu sibuk ke pasar. Ibu nonton sinetron pagi-pagi ibu tayang, siang-siang sore sinetron, ada isya sinetron. Tidak ke pengajian, ada ke pengajian baru nggak ada yang nempel gitu. Nah aja, oh pantesan anak saya begini, baru sadar saya yang salah. Saya yang dulu lalai, saya yang nggak punya ilmu. Ketika saya mau ngajarin anak, nggak ada ilmunya dulu. Baru sadar sekarang, astagfirullahaladzim, ini dosa saya, anak saya sekarang seperti ini. Sudah itu barengi dengan amal soleh. Amal solehnya apa? Ibu menyayangi anak yatim, memperhatiin anak tetangga yang nggak bisa nyekolahin. Ibu mampu, usahanya maju, terus disekolahin bu, sampai jadi sarjana, jadi tentara, jadi polisi yang soleh. Pas udah jadi tentara nggak ada terima kasih ke ibu. Jangan digibah ya bu. Ini anak si ibu ini udah di sekolah, tidak ada terima kasih. Tapi gibah. Ujian kesabaran, ya Allah, dia udah di sekolah ini, saya mana udah lillahi ta'ala. Tapi udah dicatat sama Allah SWT. Ini teorinya gampang, tapi harus praktek ya bu. Ada lagi pertanyaan? Sebentar lagi asar ya. Ya. Dua lagi. Ada? Mana? Udah cucu? Ya. Dipercepat karena sebentar lagi asar. Baiknya ya, itu nggak bisa ditarik. Halo. Assalamualaikum. Dan ini saya mau bertanya ya tentang melanggar nazar, bagaimana hukumnya ya? Nazar hukumnya melanggar. Suami saya misalkan berjanji kalau saya punya anak laki-laki saya akan berhenti merokok. Nah kalau kasih anak laki-laki
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara membedakan petunjuk dan ujian bagi seorang hamba? Itu bagaimana ya Teh? Kadang masih kebingungan dan keliru atas apa yang dilalui. Mungkin itu saja Teh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Nok. Udah dua. Halo Gus. Kurang jelas ini. Iya. Makanya ibu-ibu ya, jangan bernazar terlalu tinggi. Pokoknya karena seperti saya tidak akan menginjakkan kaki ini. Tetangga itu sudah menyakiti 7 turunan. Ayo pas saya diundang ibu tehnya ke rumah sebelah, ibu menginjakkan kaki di situ. Ibu sudah nazar tidak akan ke situ. Ibu bayar kafarah. Kalau suami saya bernazar kalau anak saya lulus mau berangkat umroh, aku berangkat umroh kan biayanya besar ya. Sampai sekarang belum bayar kafarah. Surat Al-Maidah ayat 89. Atau ibu mau janji udah sakit, mau balik deui si bapak eta geus nanya nyeri. Ayo pasti ibu teh balik deui. Bakarnya. Kita mau dinazar, mau balik deui, pokoknya amin cek ibu teh. Ibu udah bilang nazar gak akan balik lagi ke setiap ternyata ibu balik deui, ibu bayar kafarah. Bayar kafarahnya apa? La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi. Ayat 89. Ibu catat Bu. Soalnya ini penting karena ibu suka keceplosan. Buat suami atau buat ibu ya. Ayat 89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah yang kamu sengaja. Kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memberikan seorang hamba saya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafarahnya berpuasalah 3 hari, saum 3 hari, ya 3 hari. Apabila kamu bersumpah, gampang 3 hari ini, 3 hari si bapak suruh saum 3 hari. Kalau berat saum, tapi yang paling berat memang saum. Di sini memberikan makan, memberikan makan terlalu gampang. 1 orang makan 10 orang sehari 50 cuma 500.000 puasa. Lebih nyerap puasa. Lebih melakukan lagi nazar yang memberatkan. Ibu ingat yang pernah nazar bayar. Dulu katanya banyak nazarnya misalnya, ya berarti tidak boleh ke depan bernazar yang memberatkan. Alhamdulillah. Ibu karena asal sekarang jam 1:30 ya. Ibu semangat Bu. Pegang pundak temannya sebelah. Yang sebelah kanan. Hai ibu, jagalah lisanmu. Mingkem. Mulai sekarang
Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa lisan kami ya Allah, yang pernah berghibah, ampuni ya Allah. Bimbing lidah kami, lisan kami untuk kedepannya ya Allah. Jangan biarkan lisan kami disiksa nanti di akhirat ya Allah. Lisan kami yang pernah menyakiti hati orang tua, ampuni ya Allah. Lisan kami yang pernah membuka aib saudara seiman kami, ampuni ya Allah. Kami tidak mau nanti di akhirat mendapatkan siksa darimu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami berada di rumah-Mu, di tempat yang disucikan Engkau. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang qurrata a'yun. Jangan biarkan ada anak kami yang menjadi musuh bagi kami. Jangan biarkan ada anak kami yang menjadi fitnah ya Allah. Kami para ibu hadir di tempat ini ya Allah, berikan kemampuan kami bisa mendidik mereka menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, menjadi anak-anak yang taat kepadamu, anak-anak yang dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari dosa besar ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikan kemampuan kepada kami untuk memberikan contoh kepada mereka. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon kepadamu ridho-Mu dan surga-Mu ya Allah, dan jauhkan kami dari siksa-Mu, jauhkan kami dan orang-orang yang kami cintai dari murka-Mu, jauhkan ya Allah. Kumpulkan kami kembali kelak di surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.